Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Miftah Solihah, Anissa Amalia, dan Erna Afriliana. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sedikit materi mengenai pembuatan keputusan taktis. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Pertimbangan tersebut mengakibatkan keputusan taktis itu cenderung bersifat jangka pendek. Dan keputusan taktis ini seringkali disebut sebagai tindakan berskala kecil untuk tujuan yang lebih besar. Dalam pembuatan keputusan taktis itu harus mendukung tujuan keseluruhan dari keputusan strategi meskipun tujuan langsungnya adalah bersifat jangka pendek, yaitu contohnya seperti menerima pesanan khusus untuk meningkatkan laba, atau berskala kecil itu seperti perusahaan lebih memilih untuk memproduksi komponen secara internal daripada membeli komponen dari pihak eksternalnya. Nah, keputusan strategis ini adalah keputusan untuk memilih di antara beberapa alternatif strategis sehingga keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang itu dapat tercapai. Model pembuatan keputusan taktis. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasikan masalah. Nah, di sini contohnya suatu perusahaan itu mengalami kekurangan kapasitas gudang dan produksi. Lalu langkah keduanya yaitu mengidentifikasikan alternatif. Untuk alternatif ini digunakan sebagai solusi dari kekurangan kapasitas gudang dan produksi. Alternatifnya ini ada 5. Yang pertama, membangun fasilitas baru. Yang kedua, menyewa fasilitas lebih besar dan menyewakan fasilitas yang ada saat ini. Alternatif ketiga yaitu menyewa fasilitas tambahan. Yang keempat, menyewa tambahan ruang yang untuk digunakan sebagai gudang untuk memperluas produksi. Yang kelima yaitu membeli komponen dan manfaatkan ruang yang tersedia. Nah, perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan taktis ini selalu dikaitkan dengan strategi pertumbuhan keseluruhan perusahaan dan menolak alternatif yang memiliki banyak risiko dalam perkembangan perusahaan saat ini. Jadi di sini alternatif 1, 2, dan 3 ditolak oleh perusahaan karena dinilai memiliki banyak risiko. Dan alternatif 4 dan 5 ini dinilai layak untuk mengatasi permasalahan dari perusahaan yang kekurangan kapasitas gudang dan produksi karena berada dalam rentan kendali dan risiko. Langkah yang ketiga yaitu setelah memutuskan alternatif yang layak bagi perusahaan, selanjutnya yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dari setiap alternatif yang telah dipilih. Alternatif 4 yaitu menyewa tambahan ruang untuk gudang. Di sini biaya yang diidentifikasi yaitu biaya produksi variabel. Ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Ini sejumlah 345 juta dan sewa gedung sejumlah 135 juta. Lalu alternatif yang kelima yaitu membeli komponen dan memanfaatkan ruang yang tersedia. Di sini harga beli komponennya itu adalah 460 juta. Langkah yang keempat yaitu membandingkan setiap biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif yang layak. Alternatif 4 tadi jumlahnya sebesar 480 juta dan alternatif 5 sebesar 460 juta. Jadi biaya diferensial atau selisih dari alternatif 4 dan 5 ini adalah 20 juta. Langkah kelima yaitu menilai faktor-faktor kualitatif jika suatu perusahaan itu memilih alternatif yang kelima atau membeli komponen dari pihak eksternal. Di sini yang perlu dipertimbangkan yaitu kualitas pemasok eksternal,
Yang kedua, reliabilitas pemasok eksternal. 3, stabilitas harga. Dan 4, hubungan ketenagakerjaan dan citra perusahaan. Jadi di sini perusahaan harus mempertimbangkan apakah kualitas komponen yang dibeli dari pihak eksternal itu lebih tinggi daripada komponen yang diproduksi secara internal. Apabila kualitas komponen yang dibeli dari pihak eksternal itu lebih rendah daripada yang dibuat secara internal, maka seharusnya perusahaan lebih memilih untuk memproduksi secara internal. Jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan dampak yang akan timbul apabila pemasok itu tidak dapat mengirimkan barangnya secara tepat waktu. Langkah yang keenam yaitu membuat keputusan. Nah, setelah biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif itu dinilai dan faktor-faktor kualitatif itu dipertimbangkan, maka perusahaan harus membuat keputusan. Nah, berdasarkan selisih dari alternatif 4 dan 5 ini yang relatif kecil dan tanggung jawab perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas, maka perusahaan melanjutkan untuk memilih memproduksi komponen secara internal dan menyewa gudang. Selanjutnya yaitu definisi biaya relevan. Nah, untuk menjadi relevan, suatu biaya ini tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tapi juga harus berbeda di antara berbagai alternatif. Dan apabila biaya masa depan jumlahnya sama dengan berbagai alternatif tadi, maka biaya tersebut tidak memiliki dampak dalam terhadap pembuatan keputusan. Jadi biaya tersebut dianggap tidak relevan. Contoh dari biaya relevan yaitu diasumsikan perusahaan itu membuat keputusan untuk membuat atau membeli. Nah, biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi komponen itu adalah 150 juta per tahunnya, dan biaya ini merupakan biaya masa depan. Namun, apabila komponen dibeli dari pemasok eksternal, maka biaya dari tenaga kerja ini tidak diperlukan lagi. Jadi, biaya tenaga kerja ini dapat dieliminasi. Nah, biaya tenaga kerja langsung adalah berbeda di antara kedua alternatif tadi, yaitu pada saat membuat atau membeli komponen dari pihak eksternalnya. Jadi 150 juta untuk alternatif produksi dan 0 untuk alternatif membeli. Nah, karena biaya ini memiliki jumlah yang berbeda, maka biaya ini dikatakan relevan. Namun apabila jumlah ini sama, maka dikatakan tidak relevan. Nah, contoh biaya masa lalu yang tidak relevan itu adalah biaya depresiasi, karena biaya depresiasi itu tidak dapat dihilangkan, dan itu merupakan biaya tertanam atau biaya masa lalu. Selanjutnya yaitu etika dalam pembuatan keputusan taktis. Nah, biaya relevan itu berguna dalam pembuatan keputusan taktis. Namun, pembuatan keputusan taktis itu harus selalu memperhatikan kerangka kerja etika. Pencapaian tujuan merupakan suatu hal yang penting bagi suatu perusahaan, akan tetapi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut itu merupakan hal yang lebih penting. Akan tetapi, manajer memiliki pendapat yang sebaliknya. Nah, karena adanya tekanan yang dirasakan oleh manajer untuk mencapai prestasi kinerja. Nah, makanya banyak dari manajer itu yang memecat karyawannya untuk meningkatkan labanya. Nah, hal itu menjadi perdebatan apakah benar atau salah. Nah, di sini banyak perusahaan yang mempekerjakan staf untuk menangani masalah etika yang terjadi di perusahaan tersebut, yaitu dengan menyediakan saluran komunikasi khusus untuk karyawan. Nah, dengan demikian, beberapa masalah etika itu dapat dihindari secara sederhana dengan menggunakan akal sehat dan tidak memfokuskan semata-mata pada pertimbangan jangka pendek dan mengorbankan pertimbangan untuk jangka panjangnya. Materi yang selanjutnya yaitu aplikasi biaya relevan. Penentuan biaya relevan sangat bermanfaat dalam memecahkan berbagai jenis permasalahan. Secara tradisional, penerapan biaya relevan meliputi keputusan untuk membuat atau membeli suatu komponen, mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk,
menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal dan memproses lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pisah. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Manajer seringkali dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Manajemen seharusnya secara periodik perlu mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas produksi. PT Sejahtera akhir-akhir ini memproduksi suatu komponen elektronik yang digunakan untuk salah satu jenis produk printernya. Untuk tahun yang akan datang, PT Sejahtera harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer. PT Sejahtera telah dihubungi oleh pemasok potensial yang bersedia untuk memasok komponen tersebut dengan harga 4.750 per unit. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya produksi penuh per unit adalah sebesar 8.200. Apakah PT Sejahtera akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Pertama, perlu diperhatikan biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 unit komponen. Biaya absorpsi penuh ditunjukkan sebagai berikut. Selanjutnya, memperhatikan biaya pembelian komponen. Biaya pembelian merupakan biaya relevan. Jika komponen diproduksi sendiri, biaya ini tidak akan terjadi. Pembelian akan membutuhkan biaya tambahan tenaga kerja paruh waktu selama setahun berjalan dengan biaya 8.500.000. Departemen pembelian memiliki kapasitas menganggar yang cukup untuk menangani pembelian komponen, sehingga tidak ada biaya tambahan yang akan terjadi. Biaya relevan total untuk masing-masing alternatif adalah sebagai berikut. Analisis serupa juga dapat dilakukan atas dasar biaya per unit. Setelah biaya relevan diidentifikasi, biaya unit yang relevan dapat dibandingkan. Dalam contoh ini, biayanya sebesar 4.500 untuk alternatif memproduksi sendiri, dari 45 juta dibagi 10.000, dan 5.600 dari 56 juta dibagi 10.000 untuk alternatif membeli. Analisis menunjukkan bahwa biaya pembuatan produk dapat menghemat biaya sebesar 11 juta dibandingkan dengan apabila perusahaan membeli produk tersebut. Jadi tawaran pemasok seharusnya ditolak. Yang kedua yaitu keputusan mempertahankan atau menghentikan. Seorang manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan. Margin kontribusi segmen dan margin segmennya sendiri bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Sebagai ilustrasi, berikut ini ditunjukkan data yang tersedia pada PT Pertiwi yang memproduksi batako, bata, dan genteng. Pengontrol perusahaan telah menyusun proyeksi laporan laba rugi berikut ini. Proyeksi kinerja lini genteng menunjukkan margin segmen yang negatif. Hal ini mencerminkan kinerja lini genteng yang buruk selama 3 tahun berturut-turut. Oleh karena tidak ada harapan bagi tercapainya perbaikan kinerja laba produk genteng yang melebihi proyeksinya, maka Nyonya Citra mengorbankan margin kontribusi sebesar 10 juta tetapi menghemat 45 juta dengan meniadakan gaji penyelia dan anggaran iklan. Biaya depresiasi sebesar 10 juta adalah tidak relevan karena mencerminkan alokasi biaya terbenam. Jadi, menghentikan lini produk tersebut akan memberi tambahan laba sebesar 35 juta daripada mempertahankannya. Yang ketiga yaitu keputusan pesanan khusus.
Keputusan pesanan khusus berfokus pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini biasanya menarik, khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif maksimumnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan es krim sedang beroperasi pada 80% dari kapasitas produktifnya. Perusahaan tersebut memiliki kapasitas 20 juta unit ukuran setengah galon. Perusahaan hanya memproduksi es krim premium. Berikut total biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan 16 juta unit. Sebuah distributor es krim dari wilayah lain yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan ingin membeli 2 juta unit seharga 1.550 per unitnya. Asalkan distributor tersebut dapat memasang mereknya pada es krim tersebut. Sebagai manajer perusahaan es krim tersebut, apakah Anda akan menerima pesanan tersebut atau menolaknya? Jika pesanan tersebut diterima, manfaat sebesar 1.550 per unit akan direalisasikan. Namun, seluruh biaya variabel kecuali untuk kontribusi sebesar Rp30 dan komisi sebesar Rp20 juga akan terjadi, sehingga menghasilkan biaya 1.450 per unit. Keuntungan bersihnya adalah 100 dari 1.550 dikurangi 1.450 per unitnya. Analisis biaya relevan dapat diringkas sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas, apabila perusahaan menerima pesanan khusus, maka akan menaikkan laba sebesar 200 juta dari 100 dikalikan 2 juta unit. Materi yang selanjutnya yaitu keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai titik pemisah. Produk gabungan sering dijual pada titik pemisahan. Penentuan akan menjual atau memproses lebih lanjut merupakan suatu keputusan yang penting yang harus dibuat oleh para manajer. Sebagai contoh kasus, yaitu perusahaan menghasilkan 10.000 unit produk A. Untuk mengolah produk A, diperlukan biaya produksi sebesar Rp300 per unitnya. Produk A dapat dijual dengan harga Rp500 per unit. Selain produk A, juga dapat diproses lebih lanjut menjadi produk B dengan harga jual Rp750 per unitnya. Untuk mengolah produk A menjadi produk B diperlukan tambahan biaya produksi sebesar Rp25 per unit. Setiap 80 unit produk B memerlukan 100 unit produk A. Berikut adalah tabelnya. Akan lebih menguntungkan jika produk A diproses lebih lanjut menjadi produk B karena ada selisih sebesar Rp750.000. Biaya produksi produk A sebesar Rp300 tidak dimasukkan dalam perhitungan sebab termasuk biaya tidak relevan. Ingat, karakteristik biaya relevan adalah biaya yang akan datang. Sedangkan biaya produksi produk A telah terjadi sebelum pemilihan alternatif yang dilakukan. Keputusan bauran produk. Setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan laba total. Oleh karena biaya total tidak tergantung pada tingkat aktivitas, maka biaya tetap total akan sama untuk semua kemungkinan bauran, dan itu tidak relevan dalam pembuatan keputusan. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi total. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa PT Bahagia Mobilio memproduksi dua jenis persneling, yaitu persneling X dan persneling Y, dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar Rp25 juta dan Rp10.000. Apabila perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas
dan permintaan atas masing-masing produk tidak terbatas, maka keputusan bauran produk akan mudah dibuat, yaitu memproduksi masing-masing produk tidak terbatas. Sayangnya, setiap perusahaan selalu menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas. Keterbatasan tersebut disebut dengan berbagai keterbatasan yang terdapat dalam perusahaan. Dengan asumsi bahwa PT Bahagia Mobilio mampu menjual semua produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan hanya memproduksi dan menjual Persneling X karena memiliki margin kontribusi terbesar. Namun, solusi ini belum tentu yang terbaik. Pemilihan bauran optimal secara signifikan dapat dipengaruhi oleh hubungan sumber daya yang terbatas dengan produksi individual. Hubungan ini memengaruhi jumlah setiap produk yang dapat diproduksi, dan dengan demikian juga mempengaruhi margin kontribusi total yang diterima. Hal ini tergambar secara sangat jelas ketika berhadapan dengan satu batasan sumber daya. Sumber daya dengan satu batasan. Diasumsikan bahwa setiap persneling harus dibuat dengan suatu mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 mesin yang secara bersama menyediakan 40.000 jam mesin per tahun. Setiap unit Persneling X membutuhkan 2 jam mesin, sementara setiap unit Persneling Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Dengan asumsi tiada batasan lainnya, berapakah bauran optimal Persneling tersebut? Apabila unit Persneling X membutuhkan 2 jam mesin, maka setiap tahun dapat diproduksi 20.000 unit, dengan margin kontribusi per unit sebesar Rp25.000. PT Bahagia Mobilio menghasilkan margin kontribusi total sebesar Rp500 juta. Di pihak lain, Persneling Y hanya membutuhkan 0,5 jam mesin per unit. Karena itu, jumlah yang mampu diproduksi adalah 80.000 unit. Pada harga Rp10.000 per unit, margin kontribusi total Persneling Y adalah Rp800 juta. Hanya dengan memproduksi Persneling Y, perusahaan akan menghasilkan tingkat laba yang lebih tinggi daripada hanya memproduksi Persneling X, meskipun margin kombinasi per unit Persneling X adalah 2,5 kali lebih besar daripada margin kontribusi per unit Persneling Y. Margin kontribusi per unit masing-masing produk bukan merupakan masalah yang penting. Margin kontribusi per unit dari daya yang langka adalah faktor yang menentukan. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Persneling X menghasilkan Rp12.500 per jam mesin, yaitu pembagiannya dari Rp25.000 dibagi 2. Sementara Persneling Y menghasilkan Rp20.000 per jam mesin, yaitu perhitungannya 10.000 dibagi 0,5. Jadi bauran optimalnya adalah 80.000 unit Persneling Y dan tidak ada satupun untuk Persneling X. Sumber daya dengan banyak batasan. Sumber daya dengan satu batasan adalah tidak realistis. Semua organisasi akan menghadapi berbagai batasan. Misalnya, keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan setiap produk, dan sejenisnya. Solusi terhadap masalah bauran produk dengan banyak batasan jauh lebih rumit dan memerlukan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linier atau linear programming. Pemrograman linier adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal di antara berbagai solusi yang layak dipertimbangkan. Teori pemrograman linier memungkinkan diabaikannya berbagai solusi. Pada kenyataannya, meskipun terdapat sejumlah solusi yang akan dieliminasi, akan tetapi pada akhirnya akan dihasilkan solusi tertentu yang paling tepat. Untuk mengilustrasikan tentang bagaimana pemrograman linier digunakan dalam memecahkan permasalahan sumber daya dengan banyak batasan, berikut ini digunakan contoh sebelumnya, yaitu
mengenai bauran produk yang terdapat pada PT Bahagia Mobilindo. Diasumsikan bahwa saat ini terdapat batasan permintaan baik untuk persneling X maupun persneling Y. Persneling X hanya dapat dijual tidak lebih dari 15.000 unit, dan untuk persneling Y tidak lebih dari 40.000 unit. Seperti sebelumnya, tujuannya adalah untuk memaksimalkan margin kontribusi total perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai batasan yang dihadapi perusahaan. Tujuan tersebut dapat dinyatakan secara matematis. Misalkan, X dan Y adalah jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Apabila margin kontribusi per unit X dan Y masing-masing adalah Rp25.000 dan Rp10.000, maka margin kontribusi total Z dapat dinyatakan sebagai berikut. Z sama dengan Rp 25.000X plus Rp 10.000Y. Persamaan 10.1 tersebut yaitu fungsi tujuan. PT Bahagia Mobilindo juga menghadapi 3 batasan. Batasan pertama adalah ketersediaan jam mesin yang terbatas untuk produksi. Sedangkan 2 batasan lainnya, jumlah unit yang diproduksi dan jumlah unit yang dijual, mencerminkan keterbatasan permintaan untuk setiap produk. Misalkan, batasan yang pertama adalah jam mesin. Setiap unit persneling X menggunakan 2 jam mesin untuk memproduksi dan 0,5 jam mesin digunakan untuk memproduksi setiap unit persneling Y. Dengan demikian, jam mesin total yang digunakan dapat dinyatakan sebagai berikut. 2X plus 0,5Y kurang dari 40.000. 2 keterbatasan permintaan lainnya juga dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. X kurang dari 15.000, Y kurang dari 40.000. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah memiliki jumlah unit X dan Y yang akan memaksimalkan margin kontribusi total dengan keterbatasan yang terdapat pada persamaan 10.2, 10.3, dan 10.4. Masalah tersebut dapat dinyatakan dengan rumus standar seperti yang lazim terjadi pada masalah pemrograman linear, seringkali disebut linear programming model, yaitu sebagai berikut. Z maksimal sama dengan 25.000X plus 10.000Y dengan keterbatasan 2X plus 0,5Y kurang dari 40.000. X kurang dari 15.000, Y kurang dari 40.000, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. 2 batasan terakhir disebut batasan non-negativitas, dan secara sederhana mencerminkan kenyataan bahwa produk dalam jumlah negatif tidak mungkin diproduksi. Semua keterbatasan secara bersama-sama disebut sebagai seperangkat batasan. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target atau target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target yang pelanggan bersedia membayarnya. Hal ini sering disebut sebagai penentuan biaya berdasarkan harga. Perhitungan biaya target merupakan metode pengerjaan terbalik dari harga untuk menentukan biaya. Departemen pemasaran menetapkan karakteristik dan harga produk yang paling dapat diterima pelanggan. Selanjutnya adalah tugas teknisi perusahaan untuk mendesain serta mengembangkan produk sedemikian rupa sehingga biaya dan laba dapat ditutup oleh harga. Banyak perusahaan di negara-negara maju, misalnya Jepang dan Amerika Serikat, yang telah melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.